Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Lisanika. Saya kelas manajemen E semester 5. NPM D119039338. Saya berasal dari kelompok 1 yang akan membahas Multinational Cost of Capital. Pengertian cost of capital atau biaya modal. Cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Faktor tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. 1. Tingkat suku bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat. Karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WACC, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata, di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Yang pertama yaitu kebijakan struktur modal. Perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya. Sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya juga akan berubah. Yang kedua yaitu kebijakan dividen. Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal sendiri meningkat, sehingga MACC-nya akan naik. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi. Akibat dari kebijakan investasi ini akan membawa dampak yang beresiko. Besar kecilnya risiko inilah yang akan mempengaruhi biaya modal. Variabel-variabel penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain, yang pertama yaitu keadaan-keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Yang kedua yaitu daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun, dan biaya modal perusahaan akan rendah. Yang ketiga yaitu keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan akan bertambah. Para investor selanjutnya meminta tingkat yang lebih tinggi sehingga biaya perusahaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dalam model biaya modal. Yang pertama yaitu risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Yang kedua yaitu risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Yang ketiga yaitu kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen atau laba bersih juga konstan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya penggunaan modal adalah penting berdasarkan 3 alasan berikut. Yang pertama yaitu maksimisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua yaitu capital budgeting, merupakan estimasi tentang biaya modal. Yang ketiga yaitu keputusan lain juga memerlukan estimasi biaya modal, misal leasing atau modal kerja.
Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau required rate of return. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah overall cost of capital. Selanjutnya, perbedaan karakteristik perusahaan multinasional dibandingkan dengan perusahaan domestik. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis secara internasional di banyak negara dan memiliki anak perusahaan yang terdapat di lebih dari satu negara. Sedangkan perusahaan domestik adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis hanya pada satu negara saja. Selanjutnya yaitu pendanaan pada perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan domestik. Perusahaan multinasional dibandingkan perusahaan domestik memiliki keunggulan dalam hal pendanaan. Karena perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih banyak untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana tersebut berasal dari negara di mana tempat perusahaan itu berada. Sehingga hal ini berdampak pada perbedaan struktur modal perusahaan antara perusahaan multinasional dan perusahaan domestik. Biaya modal di berbagai negara. Berikut adalah alasan mengapa biaya modal yang bervariasi itu penting. Yang pertama yaitu menaikkan pangsa global dengan cara memberikan keunggulan yang kompetitif dan berbeda daripada MNC lainnya. Contoh yaitu berbeda teknologi, sumber dana, biaya modal antar negara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menyesuaikan operasi internasional dengan sumber dana untuk mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut. Yang ketiga yaitu pemahaman biaya dari komponen-komponen modal, yaitu hutang dan ekuitas. Jenis-jenis biaya modal. Biaya modal terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu biaya modal secara individu. Terdapat beberapa biaya modal yang termasuk pada biaya modal secara individu, yaitu yang pertama, biaya modal utang perniagaan. Yang kedua, biaya modal yang dihasilkan dari penggunaan saham preferen. Yang ketiga, biaya modal yang berasal dari utang jangka pendek. Yang keempat, biaya modal dari utang wesel. Selanjutnya, biaya modal yang didapatkan dari obligasi. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya modal secara keseluruhan. Jika suatu perusahaan menggunakan sumber modal yang diambil dari beberapa tempat yang berbeda, maka perhitungan dari modal yaitu biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan, atau hal ini disebut sebagai WACC. Di sini ada studi kasus, yaitu perusahaan ingin membangun gudang baru. Dengan adanya pembangunan ini, perusahaan memiliki target modal untuk masing-masing obligasi, saham preferen, dan saham biasa sebesar 4 miliar, 2 miliar, dan 6 miliar. Perusahaan akan menjual obligasi dengan kupon sebesar 7%. Bunga dibayar semi-annually dengan dijual seharga par. Saham preferen memiliki dividen sebesar 2.000 per lembar dan dijual dengan harga 25.000 per lembar. Untuk saham biasa tahun lalu membagikan dividen sebesar 3.000 per lembar dan harga pasarnya yaitu 55.000 per lembar. Dividen ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 5% per tahun. Tax rate-nya sebesar 30% dan hitunglah WACC dari studi kasus tersebut. Selanjutnya untuk penyelesaian studi kasus didapat dari diketahui untuk mencari WD, WPS, WCS didapat dari penjumlahan target modal obligasi, preferen, dan saham biasa yaitu sebesar 4 miliar, 2 miliar, dan 6 miliar. 4 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi, untuk WD sama dengan 4 dibagi 12 sama dengan
33,33%. Untuk WPS sama dengan 2 dibagi 12 sama dengan 16,67%. Untuk WCS sama dengan 6 dibagi 12 sama dengan 50%. Untuk RD sama dengan YTM sama dengan 7% yang berasal dari kupon menjual obligasi. Untuk RPS sama dengan D dibagi P sama dengan 2000 dibagi 25.000 sama dengan 8%. Untuk G yaitu 5%. Untuk D1 sama dengan DO 1 ditambah G sama dengan 3000 1 ditambah 0,05. RCS sama dengan D1 dibagi P ditambah G sama dengan 3000 dikali 1,05 dibagi 55.000 ditambah 0,05 sama dengan 10,73%. Untuk yang ditanyakannya yaitu WCC. Untuk menjawabnya yaitu tinggal dimasukkan ke rumus saja, yaitu WCC sama dengan WD dikali RD dikali 1 dikurangi T ditambah WPS dikali RPS ditambah WCS dikali RCS. WACC sama dengan 0,3333 dikali 0,07 dikali 1 dikurangi 0,3 ditambah 0,1667 dikali 0,08 ditambah 0,5 dikali 0,1073, hasilnya yaitu 0,0833 atau 8,33%. Sekian penjelasan dari saya mengenai multinational cost of capital. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.